Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru, hebat. Bertemu kembali dengan saya, Romdon Setio Utomo, calon guru penggerak Angkatan 9, dari SMP Negeri 2 Sudimoro, Kabupaten Pacitan. Pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 ini, saya didampingi oleh Bapak Ajar Siswoko, sebagai pengajar praktik, dan Ibu Maria Ulfa sebagai fasilitator. Bapak Ibu Guru, sebelum kita ke pembahasan pembelajaran sosial emosional, marilah kita refleksikan diri kita terlebih dahulu. Kita sebagai pendidik, tentunya pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Lantas bagaimana cara kita mengontrol diri? Marilah kita pelajari pembelajaran sosial emosional, begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Kita mulai dari pertanyaan pemantik pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran, setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang pertama, tentunya dimulai dari perubahan pengetahuan. Pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman, agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Kedua, adanya perubahan keterampilan. Dengan berubahnya keterampilan yang dimiliki, Bapak Ibu Guru akan lebih berupaya mengembangkan dan meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional yang telah dipelajari. Yang ketiga, perubahan sikap sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu berupaya mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, baik di kelas ataupun di sekolah. Yang berupa pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, untuk pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kita mulai dari kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun kodrat anak, agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kemudian, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak, adalah, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, kaitan dengan visi guru penggerak, pembelajaran sosial dan emosional dapat menjadi strategi dalam upaya mewujudkan cita-cita dan harapan sekolah. Penerapan pembelajaran sosial emosional dapat membentuk karakter murid yang unggul dalam berbagai aspek kehidupan, serta memiliki akhlak mulia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Melalui pembelajaran sosial emosional yang dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus, akan menciptakan iklim sosial emosional yang positif, sehingga akan menjadi kebiasaan atau budaya positif di sekolah. Guru dan murid harus dapat memahami emosi yang dirasakan, agar dapat mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif dengan kesadaran sendiri, self-awareness. Untuk yang terakhir, kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terwujudnya situasi belajar yang positif, merupakan salah satu penerapan pembelajaran sosial emosional.
Situasi pembelajaran yang positif akan membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mudah diterapkan. Karena peserta didik telah memiliki kompetensi pendidikan sosial emosional seperti empati, kepedulian, mindfulness dan critical inquiry. Berikut untuk pertanyaan lanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir pembelajaran sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya secara alamiah seiring waktu yang berjalan, dan tidak terintegrasi dengan pembelajaran lain. Sehingga kita sebagai pendidik, tidak perlu memberikan pembelajaran sosial emosional secara khusus. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kemampuan sosial emosional dapat dikelola dengan baik, untuk menumbuhkan kesadaran penuh pada murid dan guru. Banyak cara yang dapat diterapkan, di antaranya, pengajaran kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah serta penguatan kompetensi sosial dan emosional murid. Kemudian, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh, mindfulness, dengan menggunakan teknik STOP. Ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial emosional, yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Selanjutnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, bagi murid. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, bagi rekan sejawat. Demikianlah video koneksi antar materi, modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.